Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali. Saya Ihsan, mahasiswa Akidah dan Filsafat Islam semester 5. Dalam video kali ini, saya akan mereview artikel yang membahas tema tentang gender. Nah, di sini saya akan langsung mulai. Artikel yang saya akan review itu artikel dari mahasiswa UIN. Saya ambil dari jurnal Jakpi. Kita masuk kepada judul artikel. Di sini penulis mengambil judul artikel yaitu Problem Gender dalam Feminisme Eksistensialisme de Behavior. Nah, perlu diingat juga bahwa wawasan tentang gender itu sangat luas sekali. Dan di zaman sekarang banyak sekali permasalahan dalam gender, baik itu dalam laki-laki ataupun perempuan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena permasalahan gender di dalam masyarakat itu menjadi sebuah polemik yang banyak sekali. Kasusnya pun dalam lingkungan masyarakat itu menjadi sebuah problem utama. Kenapa? Karena yang dialami sekarang itu gender dan ketimbangan sosial, yang diantaranya mengenai eksistensialisme feminis, yang seringkali kita mendengar bahwa perempuan itu harusnya di rumah, perempuan itu harusnya tidak berpergian, perempuan itu harusnya melayani suami, perempuan itu harusnya mengurus anak, dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah kajian yang begitu banyak sekali, yang artinya bahwa dalam lingkungan masyarakat, khususnya di Indonesia, perempuan itu dianggap lemah, dijadikan objek yang tidak berdaya, bahkan diabaikan. Ketika kita melihat bahwa fakta sosialnya, perempuan yang tidak memiliki suami dengan status janda itu menjadi sebuah aib. Banyak sekali perempuan yang menerima stigma-stigma seperti itu di dalam lingkungan masyarakat. Nah, maka dari itu, artikel ini akan meneliti tentang eksistensialisme feminis dengan tokoh Simone de Beauvoir. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang pada pendahuluan. Yang pertama, banyak sekali di Indonesia yang belum memahami apa itu gender dan itu seks. Nah, ini dua hal yang sangat berbeda tentunya. Yang pertama, gender. Kita akan bahas dulu. Gender itu merupakan sebuah pengidealan yang bersifat sosial. Yang artinya, di setiap kelamin laki-laki ataupun perempuan itu memiliki. Beda dengan seks. Seks itu bersifat kodrati, yaitu diberikan langsung oleh Tuhan. Dan itu adalah anugerah. Seperti laki-laki itu memiliki sperma dengan jenis kelamin penis, dan perempuan juga memiliki vagina dan memiliki payudara. Nah, itu contohnya seks. Nah, yang menjadi masalahnya adalah dalam lingkup seks dan gender ini menjadi sebuah polemik yang menjadikan ada menjadi sebuah superior, yaitu dengan budaya patriarki yang mana laki-laki itu dianggap lebih unggul daripada perempuan. Nah, ini maka peradaban tentang gender dan seks menjadi sebuah tinjauan yang begitu besar dari waktu ke waktu.
karena ini dibentuk oleh beberapa faktor seperti faktor budaya, dan yang paling mempengaruhi adalah doktrin agama dan juga kondisi kenegaraan. Kemudian juga kenapa harus gender? Karena ini penting, yang mana kedepannya pun akan mempengaruhi kehidupan seseorang, entah itu dalam lingkungan aspek yang terdekat seperti keluarga, ataupun untuk masa depannya seperti dalam pendidikan, pekerjaan, dan sektor publik lainnya begitu. Tujuannya pun dalam gender ini untuk mesejahterakan seseorang, yang mana meliputi dengan kesehatan, kebebasan, dan seksualitas juga. Banyak sekali kasus yang terjadi, di antaranya kekerasan dalam rumah tangga, kemudian juga laki-laki yang membunuh perempuan, membunuh keluarganya. Itu menjadi sebuah fakta yang sudah masuk berita, yang mana membuat perempuan pun menjadi trauma, ataupun untuk kedepannya bakal lebih berhati-hati seperti itu. Maka feminisme ini memiliki tujuan untuk mensuarakan hak-hak laki-laki dan juga hak-hak perempuan terhadap isu kemanusiaan dan lingkungan. Jadi mungkin banyak yang berspekulasi bahwa feminisme itu untuk perempuan saja. Memang awalnya untuk perempuan, karena feminisme sendiri memiliki gerakan bahwa perempuan pun pengen kebebasan, perempuan pun pengen memiliki hak-hak yang setara dengan laki-laki. Dan sementara budaya patriarki yang ada di lingkungan masyarakat menjadi sebuah hambatan dalam menjalani kehidupan, khususnya di lingkungan sosial. Nah, untuk pendahuluan itu saja. Kemudian kita akan bahas dalam metode penelitiannya. Dalam artikel ini penulis meneliti dalam beberapa aspek, seperti kita lihat bahwa penulis melakukan pendekatan dengan kualitatif, yang diantaranya fokus kajiannya terhadap feminisme dengan tokoh Simone de Beauvoir mengenai epistemologi filsafat. Baik, kita fokus kajian pada pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang tokoh dari Simone de Beauvoir. Dimulai dari pemikiran tokoh ini. Beliau merupakan tokoh feminisme yang cukup terkenal di dunia, dan ia juga seorang filosof Perancis. Dalam karyanya yaitu Second Sex, yang artinya fakta dan mitos. Kenapa bisa terjadi? Dia dipengaruhi oleh tokoh eksistensialisme yaitu Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre ini merupakan teman diskusi dia dan juga seorang kekasih. Ketika saat itu, Simone menyadari bahwa ketidaksamaan antara tubuh mereka, antara laki-laki dan perempuan pada saat pubertas, seperti munculnya perkembangan payudara, kemudian ada siklus menstruasi, yang maka banyak sekali menurut Beauvoir ini menjadi perbedaan
yang berakar antara sistem perkawinan dan keibuan. Kemudian kita bahas dalam sisi eksistensialisme Simona de Beauvoir, yaitu feminisme. Memasuki abad ke-21, feminisme ini menjadi sebuah gerakan yang sangat aktif. Kaum feminisme ini menyuarakan tentang melawan ketindasan, ketidakadilan, dan mengajak untuk membela dalam perdamaian dan isu-isu di lingkungan sosial. Kemudian juga Simona de Beauvoir menganalisis manusia dalam sisi pandang biologis, yang mana menurut Simona perempuan ini dikendalikan oleh kesadaran eksistensinya. Kemudian gerakan feminisme ini memperjuangkan hak dan kepentingan perempuan dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain-lainnya. Kemudian menurut Simona de Beauvoir, feminisme ini merupakan jalan menuju kebebasan perempuan, yang mana bisa dicapai dengan dua jalur, yaitu dengan cara idealis dan tahap praktis. Menurut Simona de Beauvoir, perempuan ini terlahir sebagai untuk menjadi perempuan. Yang pertama, ia memberikan alasan bahwa perempuan ini mempunyai kesadaran mengenai dirinya sendiri. Kemudian, perempuan memiliki kebebasan, dan perempuan memiliki dalam eksistensialisme Simona de Beauvoir, yang mana perempuan itu boleh bekerja. Perempuan bisa menjadi seorang intelektual, dan perempuan menjadi seseorang yang mandiri secara finansial. Gitu. Menyangkut dalam permasalahan utama yang sudah dibahas, antara ketimpangan sosial yang mana ketidakadilan gender ini. Menurut Simona de Beauvoir, gerakan feminisme merupakan cara perempuan untuk menjadi diri dalam sebuah lingkungan masyarakat, yang intinya untuk membebaskan diri dari segala penindasan patriarki pada saat itu. Seperti contoh, perempuan harus mempercantik diri, baik itu ke salon atau ke klinik. Gitu. Terus, apa sih tujuannya? Tujuan dari feminisme ini untuk menyadarkan kaum perempuan bahwa keberadaannya itu autentik, dan juga menyadarkan bahwa perempuan itu sama dengan laki-laki, sama dalam aspek gender, dan sama-sama memiliki hak. Yang tujuan intinya adalah perempuan juga bebas untuk meraih cita-cita, untuk meraih kesempatan, dan laki-laki tidak boleh melarang. Jadi, masuk pada kesimpulan, hasil dari penelitian artikel ini bahwa perempuan hendaknya memiliki kesadaran bahwa perempuan itu seseorang yang autentik,
memiliki kelebihan dan juga kesetaraan terhadap laki-laki. Yang diantaranya perempuan juga punya hak-hak penuh, punya kebebasan untuk mencapai kepentingan ya berupa cita-cita. Dan laki-laki tidak boleh melarang. Kemudian ketidakadilan gender pada perempuan harus sadar, kita harus bisa melawan. Kalaupun ketika ada seseorang yang melarang dalam aspek gender yang memiliki ketidakadilan, kita bisa melapor kepada lembaga yang berwenang atau lembaga-lembaga yang punya hak layak dalam perempuan. Ya, itu saja review artikel gender dalam Islam tentang eksistensialisme perempuan oleh tokoh Simona Nabi Hapir. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga ini ada manfaatnya dan juga kita bisa mengambil kesimpulan secara menyeluruh. Sampai jumpa.